Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat terus ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu unsur hara. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama di video kali ini. Nah, unsur hara itu adalah semacam mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhan yang dilakukan pada tanaman untuk melakukan fotosintesis. Unsur-unsur hara ini berupa unsur-unsur kimia tertentu yang dibutuhkan tanaman untuk memenuhi keperluan fisiologisnya. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur hara ini sudah kita sering pelajari sejak di bangku sekolah dasar. Nah, unsur hara sendiri ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tumbuhan secara keseluruhan, yaitu contohnya pada pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Nah, selain berperan untuk proses fotosintesis, unsur hara ini juga berperan penting pada zat hijau pada daun, yaitu pada zat yang bernama klorofil. Klorofil ini sangat penting untuk proses fotosintesis yang berperan untuk membentuk protein yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, unsur-unsur hara yang dimaksudkan ini tergolong menjadi dua bagian besar, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Ada beberapa jenis unsur-unsur yang sering kita dengarkan, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua jenis unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan ini dua saja yang akan kita bahas, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara makro ini adalah unsur kimia yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam skala yang besar atau dalam jumlah yang besar. Sedangkan unsur hara mikro ini adalah unsur kimia yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang tergolong kecil. Nah, apa saja unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman? Yaitu yang pertama, yaitu karbon. Karbon itu adalah sebagai bentuk pembentukan fisik pada tanaman. Ini salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian ada hidrogen, yaitu pembentuk massa tumbuhan. Kemudian oksigen berperan penting untuk proses penyerapan akar yang dilakukan oleh tanaman yang ada di dalam tanah. Kemudian ada nitrogen untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, ada fosfor, ada kalium, ada kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, sedangkan untuk unsur hara mikro terdiri dari zat besi, yaitu pembentuk katalisator pada klorofil. Kemudian ada natrium yang berperan penting untuk kualitas daya fotosintesis pada daun. Kemudian ada mangan, ada boron, ada tembaga, ada seng, ada fluorida, nikel, dan lain-lain. Kemudian gejala-gejala yang timbul pada tanaman akibat kekurangan unsur hara. Kita bisa lihat pada layar berikut ini. Ya, ini adalah gambar contoh tanaman akibat kekurangan unsur-unsur hara. Gambar pertama yang paling atas kita bahas tentang akibat tanaman jika kekurangan kalsium. Ya, kekurangan senyawa Ca, disingkat Ca, yang artinya kalsium. Bentuknya badannya cacat, kemudian pertumbuhannya yang sangat
lambat dan tidak hijau. Kemudian ada bentuk yang agak pucat, kemudian berwarna kuning penuh dengan urat hijau. Dia ini akibat kekurangan senyawa zat besi. Kemudian pada daun yang bentuknya agak kekuning-kuningan, dia kekurangan nitrogen. Kemudian terdapat bintik-bintik hitam ini, dia kekurangan mangan. Kemudian ada bentuk daun yang putih dengan garis-garis hijau, dia kekurangan kalsium. Dan kemudian juga ada kekurangan fosfor. Hal ini menyebabkan tanaman lebih cenderung gelap dan sering terjadi keguguran akibat kekurangan fosfor ini. Kemudian daun yang berbentuk warna kekuning-kuningan agak kehijauan, dia kekurangan magnesium. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa membahas di lain waktu. Demikian sedikit pembahasan ringkas kita terkait dengan unsur hara. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.